semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Amin. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Kapel Santo Mikael. Hari ini merupakan hari Prapaskah kedua. Hari ini kita ibadat sambut kumuli bersama Prodiakon yang bertugas saat ini kelompok 1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita memulai ibadat sambut kumuli ini dengan berdiri menyambut perarakan petugas dengan menyanyikan lagu pembuka puji syukur nomor 480. Mari kita merenungkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, hari ini bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes kita mengikuti Yesus naik ke puncak gunung yang tinggi. Di sana kita mengalami bahwa Yesus sungguh-sungguh dalam kemuliaan kealahannya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikannya sendiri dan merasa sangat bahagia. Kita diajak mencicipi kemuliaannya. Namun Yesus mengingatkan kepada para murid-muridnya bahwa kemuliaan abadi hanya dapat diperoleh melalui penderitaan dan salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta adik-adik yang kami cintai, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta mohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita.
kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bersabdalah ya Tuhan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Engkau hadir di sini ya Allah. Engkau hadir di tengah kami. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kau pernah
Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Bersama-sama mereka, di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku mendirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau menyapa, memakai sapanya Romo Wahyu. Apakah ada yang masih ingat? Apa kabar? Sukacita. Yes. Benar, hari ini kita bersukacita karena penampakan Tuhan. Penampakan Tuhan yang bukan saja ditunjukkan kepada 3 rasul Yesus, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tetapi juga kepada kita yang sangat menanti-nantikan kemuliaan itu untuk terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa yang terjadi di atas gunung, Yesus yang dimuliakan, dan Allah menyatakan kalimat yang sama pada saat Yesus dibaptis. Pernyataan Allah tentang Yesus menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada Nabi Musa dan Nabi Elia. Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias yang dinantikan. Dan inilah
yang menjadi iman kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, pada ketika para rasul yang paling mengenal dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan saya pribadi, saya itu seperti Simon Petrus yang sering menyangkal Yesus, yang sering menolak tugas-tugas yang diberikan, bahkan melarikan diri dari tugas yang sudah ditentukan, baik di lingkungan maupun di paroki. Maka pada saat ini, marilah kita mendengarkan panggilan Yesus untuk kita bisa melayani dalam pelayanan, baik itu di lingkungan tempat kita tinggal sekitar kita maupun di paroki. Karena ketika dalam penolakan, ketika kita melakukan pelarian dari tugas ini, lebih banyak masalah dari yang kita pikirkan. Seketika kita mungkin bebas ketika kita dipanggil, tetapi datang ujian yang sungguh bertubi-tubi. Saya mau men-sharingkan sedikit pengalaman hidup. Ini terjadi pada saat tahun 2018 ketika saya sudah tidak punya apa-apa. Kami semua sudah di ambang batas, boleh katakan di ambang batas kemiskinan. Tapi saat itu kami mendapat ujian yang begitu berat ketika istri saya terkena sakit stroke mendadak, tidak jelas penyebabnya. Ketika dibawa ke rumah sakit pun dokter mengatakan ini darah tinggi, tapi dites cuma 200. Sebelumnya istri saya mengidap sakit diabetes, tapi boleh dibilang diabetes itu juga enggak lebih dari 200 bulannya. Cuma entah apa yang salah, entah apa yang terjadi saat itu, saya cuma sadar saya seringkali melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan setelah dirawat tidak ada perkembangan sedikit pun, akhirnya istri saya tarik pulang. Waktu itu ketua lingkungan datang ke rumah menawarkan terima komuni dari seorang prodiakon, dan itu diberikan setiap hari Rabu. Hari Rabu pertama dia menerima, tidak ada perkembangan apapun seperti biasa. Harus dituntun, harus disuapi, harus segala-galanya harus dirawat. Pada hari kedua, istri saya berkata, mau sampai berapa lama saya harus seperti ini? Di situ saya tersentuh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apabila Engkau memberikan kesembuhan
untuk istri saya melalui komuni suci ini, maka saya berjanji untuk melayani. Dan pada Rabu yang ketiga, terima komuni seperti biasa, tidak ada tanda-tanda kesembuhan apapun. Malam kita tetap berdoa malam bersama, memohon pertobatan setiap hari, dan terjadi mujizat di tengah malam. Istri saya bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri. Semua dia lakukan sendiri seperti biasa. Bangun pagi, saya biasa bangun pagi jam 5, berdoa rosario, lalu menanyakan dia mau kemana, mau pagi ini mau mandi dulu atau mau jalan pagi dulu. Saya kaget, pagi-pagi dia sudah tidak ada di tempat tidur. Saya cari, ternyata dia sudah mandi di kamar mandi. Luar biasa. Akhirnya saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menepati janji, dan saya pun akan menepati janji. Tahun ini adalah tahun terakhir saya bertugas sebagai prodiakon. Dari tahun 2019 karena diperpanjang waktu itu 1 tahun dikarenakan COVID. Jadi prodiakon teristimewa yang saya lewati adalah 7 tahun. Kita semua pasti percaya penampakan Tuhan bukan saja melalui apa yang kita alami, melalui yang kita renungkan, tetapi juga melalui orang-orang di sekitar kita yang memberi semangat yang tidak pernah lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka hendaknya kita juga mau selalu merendahkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan kita memohon rahmat dan kemampuan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kepada sekarang. Saudara sekalian, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita berada di sini juga sangat menyenangkan. Marilah berdoa kepada Bapa
agar kasih setianya turun-temurun. Ya Bapa, bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus kami pun dapat membantu, membahagiakan, serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah bagi masyarakat kita. Ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Demikianlah sabda Tuhan. Kami mohon, demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Saudara-saudari terkasih, Allah yang Maha Rahim telah menganugerahkan masa Prapaskah ini sebagai masa suci untuk bertobat. Maka marilah kita berseru, pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Ya Allah, Engkau tidak hanya menciptakan kami, tetapi juga menjaga keselamatan kami. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mendekati kami dengan penuh kasih. Maka kami berseru, pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menanggung dosa dunia. Dialah gembala yang baik, yang selalu berusaha mencari domba yang sesat. Dia rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Maka kami berseru, pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Selama masa tobat ini, Engkau mengajak kami meningkatkan ibadat serta amal kasih dan menjadi lebih rajin menyambut sakramen-sakramen yang menyegarkan dan mempertebal iman. Maka kami berseru, pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Dengan demikian ya Bapa, Engkau mengundang kami agar menggunakan masa Prapaskah, masa persiapan ini dengan keterbukaan dan kerelaan hati. Maka kami berseru, pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Ya Bapa, kami bersyukur karena Yesus Imam Agung telah mempercayakan tugasnya, keimamatannya kepada para uskup dan para imam. Maka bersama seluruh umat beriman dalam persatuan dengan Bapak Suci Leo XIV, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, dan pastor paroki kami Romo Salto Deodatus Manulang dan Romo Yosef Mikael Yuda Adrian, kami melambungkan madah pujian bagimu dengan berseru, pujilah Tuhan Allah Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Saudara-saudari, meskipun kita tidak merayakan Ekaristi, pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komuni Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati kehadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kita saling memberikan salam damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan kompleks gereja. Bapa yang berbelas kasih,
Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang terjadi bagi umat-Mu di paroki Kota Bumi. Semoga kami dapat meneruskan kebaikan-Mu dengan bersaksi dalam mengasihi dan berbirarasa pada sesama. Tuhan Yesus, perhatikanlah kerinduan umat-Mu untuk memiliki dan membangun pastoran, gereja dan gedung karya pastoral sebagai tempat yang layak untuk tinggal para gembala kami dan tempat yang layak untuk kami berdoa serta beribadah kepadamu dan berdinamika sebagaimana sebuah paroki. Allah Roh Kudus, berikanlah kekuatan dan semangat untuk semua pihak yang memperhatikan, mendukung dan membantu mewujudkan harapan kami untuk membangun kompleks gereja Santo Gregorius Agung Kota Bumi. Tuhan, inilah kerinduan kami, dengarkanlah doa umat-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Tuhan membangun kembali Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Ia membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang dan menyebut masing-masing dengan nama. Besarlah Tuhan kita dan hebatlah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan lagu syukur. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Dialah yang memberikan makanan kepada hewan, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia mengirimkan sabdanya ke bumi. Ia menurunkan salju laksana bulu domba. Ia melemparkan hujan es laksana kerikil. Ia mengirimkan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Apakah ada pengumuman? Baik, kalau tidak ada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita telah mendengarkan dan merenungkan penamakan mulia Yesus di atas gunung kepada ketiga murid-Nya. Pengalaman Petrus
Yakobus dan Yohanes sekarang ini menjadi pengalaman kita semua. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk meneruskan pengalaman akan kehadiran Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan yang kita jumpai setiap hari dengan menyinarkan kemuliaan Allah lewat hidup dan karya kita. Maka marilah kita mengisi hari-hari selama masa Prapaskah ini dengan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Rahmat Tuhan menyertai kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun kami berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada minggu ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang.